Selamat siang, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan gugus fungsi ini. Perkenalkan, nama saya Deviani Meliok, NIM 170106095. Baik, yang pertama yang ingin saya jelaskan, yang pertama yaitu pengertian dari gugus fungsi. Dalam kimia organik, gugus fungsi ini merupakan bagian spesifik dalam molekul yang bertanggung jawab terhadap karakteristik reaksi kimia dari molekul tersebut. Kemudian gugus fungsi yang sama akan mengalami reaksi kimia yang sama atau serupa tanpa menghiraukan ukuran molekulnya. Kemudian hal ini memungkinkan untuk memprediksi secara sistematis reaksi kimia dan perilaku senyawa kimia serta desain sintesis kimianya. Selanjutnya, reaktivitas gugus fungsi dapat dimodifikasi oleh gugus fungsi lain di sekitarnya. Dalam sintesis organik, interkonversi gugus fungsi adalah salah satu tipe dasar transformasi. Gugus fungsi adalah kelompok dari satu atau lebih atom-atom dari sifat-sifat kimia dari sifat-sifat kimia yang khas, tidak peduli apa yang melekat pada mereka. Kemudian atom-atom gugus fungsi tersebut saling terkait satu sama lain dan dengan molekul lainnya melalui ikatan kovalen. Untuk satuan berulang polimer gugus fungsi mereka dan dengan demikian menambah karakter kimia pada rantai karbon. Gugus fungsi juga dapat bermuatan, misalnya dalam garam karboksilat, strepdata COO pangkat minus yang mengubah molekul menjadi ion poliatomik atau ion kompleks. Gugus fungsi yang mengikat atom pusat dalam kompleks koordinasi disebut ligan. Kemudian pengompleksan dan solvasi juga disebabkan oleh interaksi spesifik dari gugus fungsi. Dalam aturan umum, like isosceles adalah bersamanya atau saling berinteraksinya gugus fungsi yang menghasilkan kelarutan. Sebagai contoh, gula larut dalam air karena keduanya berbagai gugus fungsi hidroksil dan hidroksil berinteraksi kuat satu sama lain. Kemudian ditambah lagi ketika gugus fungsi lebih elektronegatif daripada atom yang mereka dekati, gugus fungsi akan menjadi polar. Dan molekul-molekul nonpolar yang mengandung gugus fungsi ini menjadi polar dan menjadi larut dalam beberapa lingkungan berair. Daftar gugus fungsi yang sering dijumpai di dalam penulisan simbol R. Selain menyatakan hidrogen yang terikat atau suatu rantai samping hidrokarbon berapapun panjangnya, tetapi terkadang bisa merujuk pada gugus atom. Yang pertama di sini kelas kimiawi hasil halida, gugusnya haloformil, rumusnya LCOX. Kemudian awalan haloformil, akhiran oil halida, contohnya asetil klorida atau etanoil klorida. Kemudian kedua di sini alkohol, gugusnya itu hidroksi, kemudian rumusnya ROH. Nah, di sini awalannya hidroksi, akhiran oil, sebagai contoh yaitu metanol. Kemudian yang ketiga di sini yaitu aldehida, rumusnya ECHO, kemudian awalannya okso, akhiran al, contohnya etanol. Kemudian alkana, rumusnya yaitu RH, awalannya alkyl, akhirannya ana, sebagai contoh metana. Kemudian ada di sini alkena, rumusnya yaitu R2C sama dengan CR2, awalan alkenil, akhiran ena, contoh di sini yaitu etena. Kemudian di sini yang berikut alkuna, rumusnya EC sama dengan CR, awalan alkenil, akhiran una, sebagai contoh di sini etuna. Kemudian di sini yaitu amida, rumusnya SONR2, awalannya karboksamido, akhirannya amida,
contohnya yaitu etanamida. Kemudian di sini ada amina, ada rumus RNH2, awalannya N2NH, itu contoh, itu rumusnya. Kemudian awalannya amino, akhirnya amina, contohnya dimetilamina. Kemudian di sini ada amina tersier 3N, rumusnya awalannya amino, akhirnya amina, contohnya trimetilamina. Kemudian di sini ada ion amonium 4 derajat, rumusnya R4N+, awalannya amonia, kemudian akhirnya amonia. Kemudian di sini yaitu ada sudut sulfida, rumusnya RSR, akhirnya di sulfida, contohnya dimetri sulfida. Kemudian di sini ada sulfono, rumusnya RSO2R, awalannya sulfone, akhirnya di sulfona, contohnya dimetri sulfona. Kemudian di sini ada asam sulfonat, rumusnya RSO3H, awalannya sulfo, akhirnya asam sulfonat, dan contohnya asam benzena sulfonat. Dan yang terakhir di sini yaitu tioil, dan rumusnya RSH, awalannya merkaptol sulfanit, akhirnya tioil, contohnya yaitu etanatiol atau disebut juga etil merkaptan. Untuk penamaan radikal atau bagian, nama-nama ini digunakan untuk merujuk pada bagian itu sendiri atau spesies radikal, serta untuk membentuk persamaan bagi halida dan substitut dalam molekul yang lebih besar. Kemudian ketika seperti etuna menjadi etunil. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih.